Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Bilkisti Halilullah, NIM 193104192, kelas Pencaskes C angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan materi PowerPoint taksonomi dalam mata kuliah evaluasi pengajaran Penjas. 1. Arti dan letak taksonomi dalam pendidikan. Sejak lahirnya kurikulum PPSP, proyek prinsip sekolah pembangunan yang kemudian disusul oleh lahirnya kurikulum tahun 1975, telah mulai tertanam kesadaran pada para guru bahwa tujuan pelajaran harus dirumuskan sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Tujuan tersebut harus diberitahukan kepada siswa. Jadi tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak akan tahu nama pelajaran yang penting dan mana yang tidak. Kesadaran seperti ini diharapkan dapat mendarah daging. Seperti halnya jika orang mau pergi ke suatu tempat sudah mempunyai bayangan letak tempat tersebut sehingga dengan mudah menentukan jalan mana yang harus dilalui. Kepentingan hubungan antara kegiatan belajar mengajar dengan tujuan oleh seseorang ahli bernama Scriven dikemukakan bahwa harus ada hubungan erat antara tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran dengan alat-alat evaluasi. Tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi. Tujuan kurikulum yang dimaksud adalah tujuan yang dapat diukur. Abel 1963 berpendapat bahwa hasil pendidikan merupakan sesuatu yang penting tetapi tidak dapat diukur, maka tujuan itu harus diubah. Jika tujuan telah dirumuskan secara operasional, maka hasilnya akan dapat diukur. Beberapa ahli telah mencoba memberikan cara bagaimana menyebut ketiga tujuan ini yang akhirnya oleh Faviane de Lancier disimpulkan bahwa ada tingkat tujuan termasuk taksonomi, yaitu tujuan akhir atau tujuan umum pendidikan. Taksonomi, tujuan yang operasional. 2. Taksonomi Bloom dan Krathwohl telah memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang yang melahirkan taksonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh dua orang ini ada 4 buah, yaitu prinsip metodologis. Perbedaan-perbedaan yang besar telah merefleksikan kepada cara-cara guru dalam mengajar. Prinsip psikologi. Taksonomi hendaknya konsisten dengan fenomena kejiwaan yang ada sekarang. Prinsip logis. Taksonomi hendaknya dikembangkan secara logis dan konsisten. Prinsip tujuan. Tingkat-tingkat tujuan tidak selaras dengan tingkatan-tingkatan nilai-nilai. Tiap-tiap tujuan pendidikan hendaknya menggambarkan corak yang netral. Atas dasar prinsip ini, maka taksonomi disusun menjadi suatu tingkatan yang menunjukkan tingkat kesulitan. Sebagai contoh, mengingat fakta lebih mudah daripada menarik kesimpulan, atau menghafal lebih mudah daripada memberikan pertimbangan. Tingkatan kesulitan ini juga merefleksikan kepada kesulitan dalam proses belajar dan mengajar. Sudah banyak diketahui bahwa mula-mula taksonomi Bloom terdiri dari dua bagian, yaitu cognitive domain dan affective domain. Cognitive domain dan affective domain. Pencipta dari kedua taksonomi merasa tidak tertarik pada psychomotor domain karena mereka melihat hanya ada sedikit kegunaannya di sekolah menengah atau universitas. Akhirnya Simpson melengkapi dua domain yang ada dengan psychomotor domain. Secara garis besar, Bloom bersama kawan-kawan merumuskan tujuan-tujuan pendidikan pada 3 tingkatan. Yang pertama, kategori tingkah laku yang masih verbal. Kedua, perluasan kategori menjadi sederajat tujuan. 3. Tingkah laku konkret yang terdiri dari tugas-tugas atau teks dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian dan butir-butir soal. Ada 3 ranah atau domain besar yang terletak pada tingkatan kedua yang selanjutnya disebut taksonomi, yaitu ranah kognitif atau cognitive domain, ranah afektif atau affective domain, ranah psikomotor atau psychomotor domain.
Keterangan lebih lanjut adalah sebagai berikut. 1. Ranah kognitif. Mengenal cognition. Dalam mengenal, siswa diminta untuk memilih satu dari dua atau lebih jawaban. Contoh, hasil bumi yang terkenal dari daerah Temanggung adalah padi, tebu, tembakau. Pemahaman atau comprehension. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep. Penerapan atau aplikasi, application. Untuk penerapan atau aplikasi ini, siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih suatu abstraksi tertentu, konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, cara secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkan secara benar. Contoh, untuk menyelesaikan hitungan 51 kali 41 sama dengan N, maka paling tepat kita gunakan A. Hukum asosiatif, B. Hukum komutatif, C. Hukum distributif. Analisis atau analisis. Dalam tugas analisis ini, siswa diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep-konsep dasar. Contoh, siswa disuruh menerangkan apa sebab pada waktu mendung dan ada angin kencang tidak segera turun hujan. Sintesis atau sintesis. Apabila penyusunan soal tes bermaksud meminta siswa melakukan sintesis, maka pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga meminta siswa untuk menggabungkan atau menyusun kembali atau reorganize hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa dengan soal sintetis ini, siswa diminta untuk melakukan generalisasi. Contoh, dengan mengetahui situasi daerah dan milik dalam hal kekayaan bahan mentah serta semangat penduduk di suatu daerah yang kini dapat berkembang pesat menjadi kota pelabuhan yang besar, maka kota kecil di tepi pantai mana yang mempunyai potensi untuk menjadi sebuah kota kota pelabuhan yang besar. Evaluasi atau evaluation. Apabila penyusunan soal bermaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai suatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal. Mengadakan evaluasi dalam pengukuran aspek kognitif ini tidak sama dengan mengevaluasi dalam pengukuran aspek afektif. Mengevaluasi dalam aspek kognitif ini menyangkut masalah benar atau salah yang didasarkan atas hadil, hukum, prinsip pengetahuan, sedangkan mengevaluasi dalam aspek afektif menyangkut masalah baik atau buruk berdasarkan nilai atau norma yang diakui oleh subjek yang bersangkutan. 2. Ranah afektif, pandangan atau pendapat atau opinion. Apabila guru mau mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan siswa, maka pertanyaan yang disusun menghendaki respon yang melibatkan ekspresi, perasaan atau pendapat pribadi siswa terhadap hal-hal yang relatif sederhana tetapi bukan fakta, sikap atau nilai. Dalam penilaian efektif tentang sikap ini, mengenal responnya yang melibatkan sikap atau nilai telah mendalam dan guru meminta dia untuk mempertahankan pendapatnya. 3. Ranah psikomotor. Perkataan psikomotor berhubungan dengan kata motor, sensori, motor atau perseptual atau motor. Jadi ranah psikomotor berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagiannya. Taksonomi untuk ranah psikologi antara lain dikemukakan oleh Anita Harrow 1972. Menurut Harrow, kebanyakan para guru tidak dapat menuntut pencapaian 100 dari tujuan yang dirumuskan kecuali hanya berharap bahwa keterampilan yang dicapai oleh siswa-siswanya akan sangat mendukung mempelajari keterampilan lanjutan atau gerakan-gerakan yang lebih kompleks sifatnya. Selain yang telah dikemukakan tersebut, Harrow juga memberikan saran mengenai bagaimana melakukan pengukuran terhadap ranah psikomotor ini. Menurutnya, penentuan kriteria untuk mengukur keterampilan siswa harus dilakukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 menit. Kurang dari waktu tersebut diperkirakan para penilai belum dapat menangkap gambaran tentang pola keterampilan yang mencerminkan kemampuan siswa. 3. Lain-lain taksonomi. Banyak kritik telah dilemparkan kepada Bloom CS tentang pembagian taksonomi ini, sehingga timbul teori-teori sebagai adaptasi, modifikasi, atau kategori baru. McGuire 1963, Klickman 1963 telah menyusun taksonomi untuk bidang biologi. Ward 1968 untuk matematika, Lewis 1995 untuk ilmu pengetahuan alam. Guilford telah menciptakan pola yang menggambarkan struktur intelek dalam bentuk kubus. Guilford telah berbicara lebih luas tentang
Tentang implikasi model ini di bidang pendidikan, dikatakannya bahwa untuk melatih kemampuan intelektual tertentu dibutuhkan latihan tertentu pula. Gagne, Merrill dan juga mengemukakan taksonomi lain. Di dalam bukunya, Gagne menyebutkan ada 8 buah kategori yang oleh Merrill 1971 ditambah 2 buah kategori lagi. 8 hierarki angka laku menurut Gagne adalah 1. Signal learning, 2. Stimulus response learning, 3. Chaining, 4. Verbal association, 5. Discrimination learning, 6. Concept learning, 7. Rule learning, dan problem solving. 4. Gailach dan Sullivan beranggapan bahwa taksonomi belum mempunyai kegunaan yang terbatas sebagai alat untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum. Mereka mencoba mengganti gambaran tentang proses dalam rumusan yang umum menjadi tingkah laku siswa yang dapat diamati. Kategori yang dilakukan adalah 1. Identify, 2. Name, 3. Describe, 4. Construct, 5. Order, 6. Demonstrate. 5. Deblok mengatakan bahwa taksonomi belum diilhami oleh masalah evaluasi. Jika Gagne dan Merrill bertitik tolak pada posisi belajar, maka Deblok 1972 mengemukakan model yang didasarkan pada tujuan mengajar. Ia mengajukan 3 arah dalam kegiatan mengajar. 1. From partial to more integral learning, from limited to fundamental learning. 3. From special to general learning. Ya, itulah tadi presentasi PowerPoint yang telah saya buat dengan bermateri taksonomi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.